Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cepaka Muhtar selaku Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ade Rusmana selaku Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Saya Agnia Rahmawati, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Cucu Dewi Cahyati, guru kelas 5 SDN Baktisari. Untuk kegiatan ini saya akan praktik coaching pada tahap praobservasi. Berikut ini saya akan mempraktikkan coaching praobservasi. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Bu Cucu, hari ini kita akan bincang-bincang Bu. Sebentar ya Bu, kita relax aja sambil ngobrol-ngobrol gitu ya Bu, santai. Kita kebetulan akan melaksanakan supervisi kelas. Jadi nanti sebelum melakukan supervisi di kelas, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Gimana Bu Cu? Ya, siap. Sudah ya, terima kasih Bu Cucu. Selamat. Baik, jadi ada tahapan praobservasi ya Bu. Sebelum observasi, nanti tujuan supervisi kelas kita itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi santai saja dan relax ya Bu ya. Kita hanya ngobrol untuk mengetahui nanti sejauh mana Ibu sudah menerapkan pembelajaran di kelas. Percakapan ini adalah percakapan awal yang kita lakukan agar Ibu lebih siap dan percaya diri Bu. Jadi Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas ya Bu ya. Bu Cucu, untuk kegiatan kita kali ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, materi apa yang Ibu akan sampaikan atau yang akan Ibu laksanakan di kelas Bu? Materi tentang sifat-sifat cahaya dan sifat-sifatnya, yaitu tentang topik A, cahaya dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi Ibu akan menerapkan tentang cahaya dan sifatnya ya Bu pada Iya. mata pelajaran Bu? IPAS kelas 50 Merdeka. Iya, baik Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu yang ingin dicapai gitu Bu? Saya ingin peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Lalu peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan mereka pada saat pembelajaran. Baik Ibu. Jadi memang kompleks juga ya Bu ya untuk tujuan yang ingin dicapainya. Benar sekali. Yang pertama Ibu ingin si anak bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan juga ingin Ibu ingin anak-anak bisa mendesain gitu ya Bu percobaan. Kemudian selanjutnya untuk area pengembangannya Bu, ketika observasi yang akan dikembangkan, bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Di observasi yang kali ini saya akan lakukan, yaitu saya akan mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya baik, karena Bu ada beberapa aspek yang ingin Ibu kembangkan pada saat nanti diobservasi. Ya. Selanjutnya Ibu, rancangan pembelajaran untuk strategi dan metode pembelajarannya seperti apa Ibu? Saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan persiapan peserta didik, Bu.
strategi yang saya akan gunakan yaitu PJBL, lalu juga menggunakan metode diskusi dalam pembelajarannya tersebut. Baik, Ibu akan menggunakan strategi PJBL yang project based learning, Iya. kemudian juga Ibu akan menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran. Iya, betul. Baik, Bu. Diskusi kelompok dan apa yang Ibu persiapkan untuk media pembelajarannya, Bu? Saya menggunakan menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan alat peraga yang lainnya untuk membuktikan sifat-sifat saya tersebut. Wah, berarti Ibu sudah mempersiapkannya ya, Bu? Iya, Sudah mempersiapkan dengan tentunya, baik. seperti Apapun itu. itu. Ya. Kalau Ibu nanti setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini akan terlihat indikator nih, Bu. Menurut Ibu, indikator dari tujuan pembelajaran ini apa, Bu? Indikator yang ingin dicapainya? Indikator yang saya ingin capai yaitu indikator yang saya ukur dari pre-test, post-test, LKPD-nya, lalu pengetahuannya, sikap, serta keterampilannya. Lalu kerjasamanya juga saya ya lebih ke kelompok kerjasama. Berarti bukan hanya pengetahuan ya, Bu, tetapi Ya. Ibu juga akan menilai lewat sikapnya bagaimana, Ya, keterampilannya keterampilannya. bagaimana. Oh, ya, Seperti baik, itu, Ibu. kurang lebih. Iya. Nanti saya akan datang ya, Bu, pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Saya akan mengobservasi Ibu untuk pelaksanaannya. Kapan, Bu? setelah percakapan ini mungkin. Oh, baik. Secepatnya ya, Bu ya. Ya. Kita setelah ini akan melaksanakan observasi di kelas. Ya, dengan senang hati. Iya. Baik, Ibu, saya boleh ya, Bu, datang ke kelas. Terus nanti saya akan datang untuk melakukan observasi. Kemudian saya akan merekam, Ibu. Apakah diperbolehkan? Sangat diperbolehkan dengan senang hati. Terima kasih, Bu Cucu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan observasi, saya juga akan melaksanakan pasca observasi, Bu. Kita akan melaksanakan percakapan setelah melakukan pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Kemudian dari percakapan ini, apa sih, Bu, yang menarik? Yang menurut saya dari percakapan ini yang sangat mendapat gambaran, wawasan saya lebih terbuka, dan saya yang paling penting saya lebih percaya diri sehingga tidak lagi beranggapan supervisi akademik itu hal yang sulit dan seseram yang saya bayangkan, Bu. Gitu. Iya. Sebelumnya saya juga merasakan, Bu, yang namanya supervisi membuat deg-degan gitu ya, Bu ya. Dengan perencanaan yang rumit gitu. Padahal kan tidak Ternyata serumit itu. santai ya, Bu ya. Ya. Iya, baik, Bu. Boleh nih. Alhamdulillah ya, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dengan baik lancar ya, Bu ya. Semoga nanti pembelajarannya bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Sesuai dengan Dan hasilnya yang juga ya, Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Cucu atas percakapan kita hari Sama-sama, ini. Mbaknya. Iya. Tindak lanjutnya untuk ke depan gimana, Bu? Mungkin nanti pembelajaran yang saya akan lakukan berdasarkan rencana yang sudah saya susun dan media yang saya rencanakan juga akan lebih dipersiapkan, dan begitu pula yang penting adalah siswa yang dipersiapkan dengan baik, dikondisikan lebih kondusif lagi seperti itu. Baik Bu Cucu, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa di kelas. Iya. Sebentar lagi ya Bu ya. Iya. 10 menit lagi sebelum bel masuk ya Bu. Kita langsung mulai proses observasinya. Demikian Bu Cucu, percakapan kita hari ini. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi saat kegiatan observasi. Kemudian kita akan melakukan proses pasca observasinya. Hari apa Bu? Ya, besok nggak apa-apa. Besok ya dengan senang hati. Terima kasih Bu Cucu. Ya, terima kasih. Semangat. Sama-sama. Sebelum
sangat jernih. Jadi saat air jernih terkena cahaya, maka permukaan di bawahnya itu akan terlihat dangkal. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Maka begitu, mengapa bisa begitu ya? Kamu tidak tahu kolam renang itu selalu terlihat dangkal dari aslinya loh. Kita akan bersihkan. Oke. Kita akan nyanyi dulu ya tentang sifat-sifat cahaya. Oke. Nah, kalian sudah paham bahwa cahaya itu ada berapa sifat? Sifat. Yang pertama, lembut. Yang kedua, yang ketiga apa? Semoga kita semua senantiasa dapat fokus berolahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas kelas 5 dan 1 dari tentang cahaya dan sifatnya. Selamat belajar. Bagaimana cahaya berlambang? Mengapa ada bayangan? Apa yang membuat bayangan? Mengapa kita bisa melihat kita mencermin dan bagaimana kami terbentuk? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Kalau memang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Meski Anda pada informasi dalam bicara tersebut ini, yang apakah hari cahaya matahari kami terjadi jarak yang sangat jauh untuk sampai ke dunia. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau menggunakan bentuk udara. Bahkan juga salah-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah bahwa cahaya berubah mulus. Dari sebelumnya cahaya matahari atau berubah mulus. Kalian bisa melihat cahaya matahari berubah mulus mengalami cahaya putih seperti gelombang putih. Di ruangan yang cukup tinggi, cahaya tidak bisa masuk melalui cahaya matahari. Bisakah kalian melihat terapatan cahaya yang mulus? Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda berwarna. Dalam pemaparan melalui video tentang sifat-sifat
yang terhalang benda yang menghasilkan banyak. Yang ketiga apa? Kaca. Yang ketiga Kaca. cahaya Dapat memantul. lalu Yang kelima, cahaya. cahaya bisa merambat lurus. Oke, yang Keenam, kelima cahaya dapat diuraikan. diuraikan Hiaskan. Keenam, dapat menembus benda-benda. Oke, tepuk tangan buat temannya. Duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, udah. Terima kasih atas kerjasama kalian dalam pertemuan ini. Nah, untuk akhir kegiatan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya sesuai kesukaan kalian yang berkaitan dengan cahaya dan sifatnya. Misalkan kalian, Bu, saya lebih suka menggambar. Coba kalian gambar tentang mau sifat cahaya dapat diluruskan, dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan. Buat gambar yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, bukti sifat-sifat cahaya. Ya. Yang kedua, misalkan kalian, Bu, saya ingin lagu karena saya suka menyanyi. Oke, yang tadi sifat-sifat cahaya tadi nanti sama Ibu besok di di lapangan Ibu tugas satunya. Kalian bernyanyi di depan Ibu dan teman-teman tentang sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, saya mau mencari artikel, Bu, tentang sifat-sifat cahaya. Boleh di internet, lalu bisa di print dengan gambar-gambar yang menarik. Boleh. Terus juga clipping. Bu, saya mau ini aja menggunting lalu menempel di clipping. Jadi besok tugasnya dikumpulkan. Siap untuk melaksanakan tugas di rumah? Siap. Untuk satu, untuk dua, untuk tiga, untuk empat. Kalian semangat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekarang sesi yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Coba kita bareng-bareng. Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang menarik? Ya, atau bagaimana atau nyanyiannya? Apa? Lagunya. Yang lainnya apa? Yang menarik? Prakteknya. Oke. Mengapa? Mengapa menurut kalian lagunya sangat menarik? Prakteknya sangat menarik. Apa? Nah, sifat-sifat cahaya menarik, Bu. KSRT, opsional, ya. Terus, menurut kalian apa yang penting mempelajari materi ini? Penting tidak cahaya? Penting. Apa yang menurut kalian penting? Cahaya? Bisa digunakan. Bisa digunakan oleh manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran materi ini? Tantangan apa? Saya sulit karena ini. Tantangan apa yang kalian ada temukan? Kurangnya, kalau Ibu perhatikan, kalian kurangnya sehingga kalian kesulitan untuk memahami semua pelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Bagaimana kamu akan berlatih mengatasi tantangan tersebut?
di meja Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Muhtar selaku fasilitator, dan juga Bapak Ade Rusmana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Subang. Saya Agnia Rahmawati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Hari ini akan melaksanakan praktek pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Cucu Dewi Cahyati, selaku guru kelas 5 SDN Baktisari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pasca observasi. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu, kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, juga observasi di kelas saat pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Cucu setelah saya supervisi kemarin di kelas Bu? Karena saya sebelumnya belum pernah disupervisi, walaupun itu dengan teman sejawat, saya merasa gugup awalnya. Namun setelah saya bisa berusaha menguasai kondisi anak, situasi anak, alhamdulillah saya sedikitnya bisa menguasai Bu dalam proses pembelajaran KSE, interaksi sosial, emosional. Tapi hanya di awal kan ya Bu ya? Ya. Pas sudah melaksanakannya merasa gugup? Alhamdulillah Tidak berkurang ya Pak ya? sudah menguasai situasi. Iya, baik Bu Supaya Cucu. kondusif, ya. Sukses selalu ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu juga tidak merasa gugup lagi dengan yang namanya supervisi gitu Bu. Setelah kita saling diskusi mengenai kendala-kendala dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai RPP Bu? Ya, alhamdulillah kemarin saya melakukan supervisi sesuai dengan RPP yang saya buat perencanaannya. Lalu saya juga melakukan kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup Bu. Anak-anak pun semangat ketika ice breaking dan nampak ceria juga Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Cucu. Ya. Itu pengaruh dari media pembelajaran yang Ibu buat Bu. Iya. Sebetulnya Ibu sudah luar biasa membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa Bu. Ya, saya juga masih belajar. Jadi anak antusias sekali. Iya, karena beberapa media yang saya munculkan. Dari kendala tersebut, adakah rencana untuk dapat mengatasi kendala yang lainnya Bu, yang Ibu hadapi? Kendala-kendala? Ada sih Bu, pada saat kemarin saya agak susah mengondisikan anak gitu untuk dalam keadaan kondusif. Banyak anak yang masih ribut, apalagi pada saat pembagian kelompok maupun pada saat diskusi Bu. Itu yang saya sulit untuk mengondisikan anak gitu. Wah, keren sekali Bu Cucu. Semoga kedepannya ide-ide Bu Cucu tadi bisa diterapkan ya Bu ya. Baik Bu Cucu, pembicaraan kita hari ini sangat menyenangkan Bu, luar biasa Ibu. Komitmennya kedepannya bagaimana Bu? Kedepannya saya akan membuat kelompok sesuai dengan kemampuannya, rencana saya itu Bu. Misalnya anak yang sudah paham menguasai sifat-sifat cahaya dan kompetensi dasar lainnya, maka saya akan mengelompokkannya menjadi satu kelompok. Seperti itu rencana yang saya Bagi akan. kelompok sesuai Iya, gitu ya, Bu. sesuai kemampuannya. Kemampuan pemahaman siswa. Semoga pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan lebih menyenangkan ya Bu ya. Iya. Dengan hasil dengan media yang lebih inovatif lagi gitu Bu. Menyenangkan tentunya. Baik, iya. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu?
Tentu saja boleh. Baik, saya mengamati pada saat Ibu melakukan praktek pembelajaran di kelas, Ibu sudah melakukan pembelajaran KSE ya Bu, penerapan kompetensi sosial emosional, juga Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dimulai dari Ibu melakukan tes awal ya Bu, tes awal kemampuan siswa bagaimana, terus pada saat bagian pendahuluan, bagian inti, sampai ke bagian penutup. Namun dari mempersiapkan murid, sepertinya Ibu harus berusaha lebih keras lagi ya Bu ya, untuk mengkondisikan siswanya. Iya. Iya, baik Bu Cucu. Lalu bagaimana pendapat Ibu Cucu setelah mendengarkan tadi pengamatan dari saya Bu? Sangat menerima umpan balik yang saya dapatkan dari Ibu. Di situ juga saya belajar untuk memperbaiki kinerja mengajar saya, dan saya diberikan umpan balik oleh Ibu, sangat mendukung dan mensupport saya. Iya, baik Bu Cucu. Dari diskusi kita hari ini, tindak lanjut dalam menangani murid, kesiapan murid Bu, dan itu semua akan dilakukan Ibu rencananya kapan? Mungkin ya setelah percakapan ini atau pembelajaran berikutnya, saya akan segera mungkin untuk segera mungkin memperbaiki kekurangannya Bu ya. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih Bu untuk meningkatkan performa Ibu? Saya akan lebih mempersiapkan diri saya sebelum proses pembelajaran dimulai, baik dari kesiapan materi, bahan ajar, kenyamanan di kelas, dan saya akan juga mempersiapkannya seperfect mungkin untuk kenyamanan belajar siswa. Iya, terus Bu, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Saya dari diskusi ini, saya lebih paham lagi atas pembelajaran yang saya lakukan di kelas ya gitu. Mengetahui kekurangannya Iya, apa gitu iya. ya Bu ya, kelebihan yang harus ditingkatkan laginya apa Iya, gitu. seperti itu. Iya, baik Bu Cucu. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching ya Bu ya, untuk supervisi akademik dimulai dari hari kemarin sampai hari sekarang pasca observasi. Nah, juga terima kasih Pak Ade, kepada Pak Ade yang sudah membersamai saya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian yang bisa saya praktekkan pada praktek coaching pada tahap pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yakni Ibu Cucu Dewi Cahyati dan juga Pak Ade selaku pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.